Selat Hormuz adalah salah satu titik tekanan paling berbahaya di bumi. Koridor sempit, garis patahan global antara Iran dan Oman. Jalur ini membawa sebagian besar energi dunia, dengan mayoritas minyak mentahnya bergerak menuju Asia. Kapal perang berpatroli di dekatnya, tanpa henti. Stasiun radar melacak setiap pergerakan. Satelit mengawasi dari atas. Kapal serang cepat, rudal pantai, drone, dan ranjau laut mengubah laut sempit ini menjadi medan perhitungan. Setiap jalur terasa rentan, setiap sinyal menjadi penting, dan satu konfrontasi saja dapat mengguncang jalur pelayaran, pasar energi, dan stabilitas politik jauh di luar Teluk. Namun, Hormuz lebih dari sekedar ketegangan. Di balik bayang-bayang militer, terbentang pantai-pantai merah, di mana pasir berbaur dengan ombak seperti tinta yang tumpah di atas kertas. Lembah mineral melukiskan spektrum warna yang semarak. Gua-gua garam yang dingin berkilauan dalam diam. Benteng kuno berdiri menghadap laut. Mari bergabung dengan kami sekarang dan lihat Hormuz di balik berita utama, tempat di mana bahaya, sejarah, dan keindahan tersembunyi bertemu di tepi laut. Selat Hormuz terletak di antara Iran dan Oman, menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab yang lebih luas. Wilayah ini mengendalikan hingga 21% dari total konsumsi minyak global. Lebih dari 70% minyak mentah yang melintasi selat ini ditujukan untuk perekonomian Asia, menjadikannya isu keamanan nasional inti bagi Tiongkok, Jepang, dan India. Kehadiran militer di sini tidak pernah terasa kebetulan. Kapal perang dari berbagai negara beroperasi di perairan sekitarnya. Misi pengawalan, penerbangan pengawasan, dan latihan maritim berlangsung di cakrawala yang tampak tenang, namun jarang benar-benar santai. Geografinya menyisakan sedikit ruang untuk manuver. Setiap kapal mengikuti jalur yang telah ditentukan. Setiap gerakan diperhatikan. Koridor air yang sempit, namun diawasi dengan cermat oleh negara-negara adidaya. Di ruang terbatas ini, jarak terasa lebih pendek dan keputusan terasa lebih berat. Kekuatan tempat ini berasal dari konsentrasi. Sebagian besar perdagangan minyak laut global melewati gerbang sempit ini setiap hari, bersama dengan sebagian besar pengiriman gas alam cair dunia. Pasar energi di benua yang jauh bergantung pada kapal-kapal yang melintasi perairan ini tanpa gangguan. Satu keterlambatan saja dapat berdampak luas ke kilang minyak, jalur pelayaran, hingga pusat keuangan dunia. Itulah paradoks tempat ini. Ekonomi global berbicara dalam angka besar dan jaringan yang luas. Namun, sebagian besar energinya masih melewati jalur sempit yang lebarnya hanya beberapa puluh kilometer. Di sini, kendali tidak selalu membutuhkan penaklukan. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah kemampuan untuk menginstruksi. Sebuah pulau yang tenang dengan ujung strategi yang tajam. Kashm terletak di sepanjang pantai selatan Iran, membentang di samping Selat Hormuz seperti gerbang batu yang panjang. Di satu sisi, Teluk Persia menyempit menuju laut lepas. Di sisi lain, daratan Iran mengumpulkan pelabuhan, radar, dan infrastruktur militer. Pulau itu tampak kering, terbuka, hampir tandus. Namun ketenangan itu menipu. Perairan ini membawa sebagian besar energi yang diperdagangkan di dunia. Dan Kashm terletak cukup dekat untuk mengamati pergerakan itu dari jarak dekat.
Pada tahun 2024, sekitar 20 juta barel minyak melewati Hormuz setiap hari, bersamaan dengan sekitar 1/5 perdagangan gas alam cair global. Dari lokasi seperti ini, geografi menjadi daya tawar. Jalur pelayaran menyempit, pengawasan memperpendek jarak. Sebuah kapal yang melewati selat tidak hanya menyeberangi air, ia memasuki medan perhitungan. Itulah mengapa militarisasi terasa menyatu dengan lanskap. Angkatan Laut dan sistem Ridal Iran beroperasi di sepanjang koridor ini, dan Qashm terletak dekat dengan arsitektur tekanan tersebut. Logikanya cukup kuno. Kendalikan ambang batas, dan Anda akan mempengaruhi segala sesuatu di baliknya. Pada peta modern, metodenya hampir tidak berubah. Hanya sensornya yang meningkat. Dan disinilah sebuah pulau dengan nama yang sama. Pulau Hormuz terletak di sisi lengkungan dalam selat yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab yang lebih luas. Stasiun radar memindai selat tanpa henti. Kapal patroli bergerak melalui jalur lalu lintas. Pos militer mengawasi salah satu jalur paling dipantau di bumi. Di seberang selat yang lebih lebar, Iran mengoperasikan puluhan kapal serang cepat. Dirancang untuk taktik serbu, didukung oleh baterai Ridal pantai, dan pangkalan angkatan laut yang tersebar di sepanjang garis pantai. Ridal anti kapal mampu menjangkau lebih dari 100 km, menempatkan sebagian besar selat dalam jangkauan. Kendaraan udara tak berawak dan drone pengintai memperluas jangkauan itu lebih jauh lagi. Di beberapa bagian, jalur pelayaran menyempit, hanya beberapa kilometer di setiap arah. Kapal tanker besar harus mengikuti rute yang dapat diprediksi. Perencana militer segera memahami implikasinya. Sebuah pulau kecil di dekat gerbang sempit menjadi lebih dari sekedar daratan. Ia menjadi posisi. Tidak hanya Iran, Oman juga menjadi bagian dari papan catur militer dan politik di Selat Hormuz. Dinding pegunungan bertemu dengan laut. Air menyempit menjadi perhitungan. Semenanjung Musandam membentuk ujung utara Oman, membentang di samping Selat Hormuz seperti gerbang batu. Dari atas, garis pantai terpecah menjadi teluk-teluk panjang, seperti fjord, yang menyembunyikan pelabuhan dan titik-titik pengamatan. Di seberang saluran sempit itu terletak Iran. Di antara keduanya terdapat salah satu koridor maritim paling sensitif di bumi. Jalur pelayaran masuk dan keluar masing-masing hanya berukuran beberapa kilometer, dipisahkan oleh zona perairan terbuka yang sempit. Setiap kapal tanker yang memasuki atau meninggalkan Teluk Persia harus mengikuti rute yang sempit ini. Rute yang mudah diprediksi mengundang pengawasan. Pengawasan mengundang strategi. Di sini, Oman bertindak sebagai mata, mengkoordinasikan lalu lintas melalui stasiun radar yang terletak di puncak Gunung Jebel Harim, lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Misi mereka sederhana namun krusial, mengoperasikan skema pemisahan lalu lintas. Aturan maritim yang ketat dirancang untuk mencegah tabrakan di ruang yang sangat terbatas. Kehadiran militer mencerminkan realitas ini. Angkatan Laut Iran mengoperasikan ratusan kapal patroli, kapal rudal dan sistem pertahanan pantai di sepanjang garis pantai utara selat. Rudal anti kapal dengan jangkauan lebih dari 100 km membuat sebagian besar koridor ini berada dalam jangkauan. Di saat yang sama,
Angkatan Laut Barat dan Regional mempertahankan rotasi patroli, mengawal kapal komersial dan memantau jalur ini. Itulah mengapa Musandam menjadi penting. Pegunungan ini tidak hanya menghadap ke laut, mereka juga menghadap ke pengaruh. Di koridor yang sempit ini, geografi berubah menjadi strategi. Radar dari kedua belah pihak terus-menerus saling mengunci 24 jam sehari. Saat melewati jalur ini, para pelaut merasakannya, seolah-olah laras senjata diarahkan langsung ke mereka dari kedua sisi. Antara Pulau Larak dan Semenanjung Musandam, Selat Hormuz menyempit hingga sekitar 33 km pada titik tersempitnya. Namun, jalur pelayaran yang dapat digunakan jauh lebih kecil, hanya sekitar 3 km di setiap arah, dipisahkan oleh zona penyangga yang sempit. Geometri ini memaksa beberapa kargo paling berharga di dunia mengikuti jalur yang disiplin dan dapat diprediksi. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir sepertiga perdagangan minyak dunia melalui laut melewati titik sempit ini. Ribuan kapal komersial melintasi koridor ini setiap tahun, membawa energi yang menggerakkan industri, kota, dan jaringan listrik di berbagai benua. Kapal serang cepat, baterai rudal pantai, drone, dan pesawat patroli, semuanya mendapatkan nilai tambah ketika ruang menjadi sangat sempit. Di laut yang lebih luas, pengawasan hanya mengamati. Di sini, pengawasan dapat memberi tekanan. Ini bukan sekedar jalur, ini adalah titik pemicu. Ada kalanya, kapal perang Amerika dan kapal patroli Iran berlayar begitu dekat, sehingga tentara di kedua pihak dapat melihat wajah satu sama lain melalui teropong. Mereka bahkan dapat mendengar siaran radio yang saling menantang di tengah deburan ombak. Batu merah di atas air yang tenang, dinding menghadap selat yang bergelombang. Benteng Portugis Hormuz menjulang dari tanah merah pulau itu, seperti fragmen dari abad lain. Dindingnya yang tebal menghadap laut sempit, tempat Teluk Persia bertemu dengan perairan terbuka Laut Arab. Angin berhembus melalui koridor yang terputus-putus. Udara membawa garam dan debu gurun. Dari benteng, cakrawala tetap luas dan tampak tenang. Benteng ini dibangun pada awal abad ke-16. Setelah pasukan Portugis merebut kendali atas Selat Hormuz, dengan tujuan menguasai jalur perdagangan maritim antara India, Persia, dan Arabia. Batu demi batu, mereka membentuk benteng ini, dirancang untuk menjaga salah satu jalur paling berharga di dunia.
Di masa lalu, kapal-kapal mendekati perairan ini, membawa rempah-rempah, sutra, mutiara, dan perak dari pelabuhan-pelabuhan jauh di seberang Samudra Hindia. Dari dekat, struktur bangunan terasa lapuk, namun tetap kokoh. Tanah merah bercampur dengan batu karang, menyatu dalam dindingnya. Lengkungan-lengkungan kosong membingkai laut di baliknya. Suara ombak mencapai halaman benteng, lama setelah para prajurit pergi. Kekaisaran berubah, jalur perdagangan bergeser, namun benteng ini masih mengawasi selat yang sama. Saksi bisu di samping jalur yang jarang kehilangan kepentingannya. Angin putih berhembus kencang di atas pelabuhan yang tenang, sebuah kota yang dibentuk oleh angin dan air. Kota tua Luft berdiri di sepanjang pantai utara Pulau Keshem, menghadap saluran pasang surut Teluk Persia. Lorong-lorong sempit berkelok di antara rumah-rumah yang dibangun dari batu karang, tanah liat, dan tanah yang dikeringkan matahari. Di atasnya menjulang puluhan penangkap angin tinggi, menara ramping yang dirancang untuk menarik udara sejuk ke dalam ruangan yang teduh. Ketika angin datang dari laut, menara-menara itu berbisik lembut di atas atap. Selama berabad-abad, pelabuhan kecil ini mengamati perairan Selat Hormuz yang sibuk. Para pelaut dari Arab, Persia, dan Samudra Hindia pernah berlabuh di sini, membawa barang-barang di sepanjang jalur perdagangan yang menghubungkan pantai-pantai yang jauh. Pelabuhan Lens dan hutan bakau di sekitarnya menawarkan perlindungan bagi kapal-kapal kayu tradisional yang berlayar di dataran pasang surut Teluk Persia. Kini, kota ini terasa lebih tenang. Sinar matahari menghangatkan halaman-halaman batu. Perahu nelayan hanyut perlahan di dekat pantai. Namun, menara-menara angin masih menjulang di cakrawala desa. Pengingat yang tenang tentang sebuah komunitas yang telah lama belajar hidup bersama panas, laut, dan waktu. Anda mungkin tidak mengharapkan ini, namun di pulau yang termiliterisasi seperti Keshem, terdapat warisan yang berbeda. Kerajinan tradisional yang telah diakui dunia. Keterampilan membangun dan mengarungi kapal kayu tradisional Iran diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2011. Di sepanjang pantai Pulau Keshem, galangan kapal tradisional terbentang,
di samping perairan tenang Teluk Persia. Di sini, kerangka kapal kayu perlahan muncul dari pasir. Balok-balok tebal melengkung ke atas, seperti tulang rusuk. Para pengrajin bergerak dengan hati-hati, membentuk papan dengan gergaji, palu, dan tangan yang sabar. Irama alat-alat bergema di seluruh galangan. Kayu menjawab dengan suara berongga yang stabil. Kapal-kapal ini merupakan bagian dari tradisi maritim panjang. Selama beberapa generasi, para pembuat kapal di Qeshm telah membangun kapal kayu besar yang dahulu mengangkut kargo dan penumpang antara Persia, Arab, India, hingga pantai Afrika Timur. Bahkan hari ini, beberapa kapal mencapai panjang lebih dari 30 meter. Dibangun hampir seluruhnya dengan tangan, menggunakan teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari dekat, kerajinan ini menunjukkan ketelitian yang tenang. Papan-papan melengkung, bertemu tanpa celah. Tali-tali mengencangkan struktur sebelum penguat logam dipasang. Dan ketika kapal selesai, saat akhirnya menyentuh air, pelabuhan menjadi sunyi sejenak. Satu kapal lagi bergabung dengan akar lama Teluk Persia. Jika Anda masih terkejut, masih ada lagi situs warisan lainnya menanti di Pulau Qeshm. Geopark Qeshm membentang di pulau besar yang menjaga Selat Hormuz. Di sini, tanah tampak diukir, bukan dibangun. Ngarai sempit, berkelok melalui batuan pucat. Angin bergerak di dalamnya dengan suara rendah dan hampah. Sinar matahari yang terik membakar punggung bukit, sebelum tiba-tiba jatuh ke dalam bayangan. Pulau ini seperti manuskrip geologi yang terbuka. Lapisan demi lapisan, tidak ada yang terasa mudah. Tanah yang sangat tua. Lanskap ini membentuk Geopark Global UNESCO pertama di Timur Tengah. Di seluruh pulau, erosi mengungkapkan kubah garam, bukit-bukit sedimen yang terlipat, dan lembah panjang yang dibentuk oleh air yang telah lama menghilang. Di beberapa tempat, batu hancur seperti tanah liat kering. Di tempat lain, berkilau dengan kristal garam. Namun, kehidupan tetap menemukan ruang. Hutan bakau bernafas di sepanjang pantai pasang surut. Burung-burung melintas di langit yang tenang. Angin kembali, lagi dan lagi,
melalui lorong-lorong batu. Pulau ini mendengarkan dengan sabar, dan bumi menulis kisahnya dengan sangat lambat. Mari kita lupakan sejenak tentang peralatan militer dan ketegangan politik di Pulau Hormuz. Kini kita beralih ke tempat di mana batu menjadi warna dan geologi menjadi seni. Inilah Lembah Pelangi di Pulau Hormuz, sebuah pulau vulkanik kecil di dekat pintu masuk Teluk Persia. Tanah di sini mengungkapkan palek mineral yang menakjubkan, lapisan oksida besi, senyawa sulfur, dan endapan garam mewarnai bukit-bukit dalam pita warna yang cerah. Lembah ini terasa hampir tidak nyata. Lereng tanah merah tua turun di samping punggung bukit, berwarna emas dan oranye. Batuan vulkanik gelap muncul di antaranya, seperti sapuan kuas pada kanvas raksasa yang dibentuk oleh panas, tekanan, dan waktu. Tidak ada tangan manusia yang dapat mengatur warna-warna ini. Planetlah yang melakukannya. Angin berhembus lembut melintasi dasar lembah, membawa butiran pasir berwarna di sepanjang jalur sempit, di antara perbukitan. Setiap badai, setiap hujan, lanskap ini berubah, mencampur mineral menjadi pola baru di tanah gurun ini. Di sini, Pulau Hormuz mengungkapkan laboratorium mineral yang tersembunyi. Kekuatan di bawah kerak bumi telah diam-diam melukis salah satu lanskap paling luar biasa di Teluk Persia. Pulau seperti apa yang menyembunyikan sungai garam di bawah permukaannya? Gunung seperti apa yang perlahan larut menjadi gua-gua kristal dan bayangan? Jauh di dalam Pulau Hormuz, terletak salah satu lanskap paling unik di Teluk Persia, Gua Garam Hormuz. Berliku dan berkelok melalui kubah garam yang luas, terdorong ke atas dari dalam kerak bumi, di mana tekanan perlahan mengangkat lapisan mineral kuno ke permukaan.
garam di atas, garam di bawah, keheningan di antaranya. Di dalam gua, udara mendingin dengan cepat. Dinding garam putih dan kuning berkilauan dalam cahaya redup, memantulkan nuansa halus emas, merah muda, dan abu-abu. Permukaannya terasa halus di beberapa tempat, dan bergerigi di tempat lain, di mana kristal mineral telah tumbuh selama berabad-abad. Aliran kecil air mineral merembes perlahan melalui lantai gua, melarutkan garam dan mengukir saluran sempit lebih dalam ke batuan. Setetes demi setetes, gua ini terus berubah dalam waktu geologis yang sangat lambat. Dari luar, Hormuz tampak kering dan terjal. Namun di bawah bukit-bukitnya yang berwarna-warni, mengalir dunia tersembunyi berupa kristal dan ruang bawah tanah. Batu melarut, waktu bekerja dengan sabar, dan bumi perlahan mengubah batuan padat menjadi labirin garam dan bayangan yang bercahaya. Sebuah saluran laut sempit, berliku di antara pegunungan gurun yang menjulang. Air yang tenang, memantulkan tebing batu dan bayangan. Inilah Fjord Arab di semenanjung Musandam, tempat pegunungan terjal jatuh curam ke perairan biru Selat Hormuz. Selama ribuan tahun, gaya tektonik mengangkat pegunungan kapur ini, sementara laut perlahan mengukir teluk-teluk dalam di antaranya. Dari permukaan air, tebing-tebing tampak sangat besar. Lapisan batuan pucat menjulang perlahan di atas teluk sempit dan teluk-teluk tersembunyi. Laut bergerak tenang melalui saluran-saluran ini. Warnanya berubah dari biru tua menjadi biru kehijauan cerah di dekat pantai. Perahu-perahu kayu tradisional meluncur di permukaan. Nelayan bepergian di antara desa-desa kecil yang tersembunyi di teluk-teluk terlindung. Di sepanjang garis pantai yang terjal, angin berhembus di sepanjang tebing. Burung-burung laut berputar perlahan di sekitar punggung bukit yang tinggi. Terlepas dari skalanya yang dramatis, Fjord Arab ini tetap menjadi tempat yang damai, di mana gunung, laut, dan kehidupan manusia berbagi ruang sempit yang sama. Di Musandam, gurun tidak berakhir di pantai. Gurun itu jatuh ke laut, menciptakan salah satu lanskap pesisir paling mencolok di semenanjung Arab.
Sebuah gunung pucat menjulang di atas fjord. Angin berhembus perlahan di atas punggung batu yang tinggi. Jebel Harim, puncak tertinggi di semenanjung Musandam di utara Oman. Lereng pegunungan ini memperlihatkan lapisan batu kapur kuno yang terbentuk di bawah lautan prasejarah, jauh sebelum semenanjung Arab muncul dari laut. Fosil karang dan kerang laut masih terlihat di bebatuan, pengingat sunyi bahwa ketinggian gurun ini pernah berada di bawah air. Teras-teras batu menurun perlahan melalui lembah-lembah sempit. Lanskap terasa keras, namun kehidupan tetap bertahan dengan cara yang mengejutkan. Kambing gunung Arab mendaki tebing curam dengan ketelitian yang tenang. Hewan yang lincah ini bergerak tanpa ragu, melintasi tepian sempit, di mana hanya sedikit predator yang mampu mengikuti. Batu, angin, dan kehidupan yang tersembunyi. Terlepas dari kekeringannya, semak-semak yang tersebar dan rumput yang tangguh tetap tumbuh. Di celah-celah batu, tumbuhan ini menopang kehidupan, membentuk ekosistem rapuh yang dibentuk oleh panas, angin, dan ketinggian. Di lereng sunyi Jebel Harim, gunung gurun ini menunjukkan bahwa bahkan lanskap paling keras pun masih mampu menopang kehidupan. Dan inilah tujuan akhir perjalanan kita melalui Selat Hormuz. Qumzar, sebuah desa terpencil di ujung utara semenanjung Musandam di Oman. Terisolasi oleh tebing curam dan fjord yang dalam, desa ini hanya dapat dijangkau melalui laut. Kehidupan berjalan perlahan di Qumzar. Perahu nelayan berangkat saat fajar dan kembali dengan hasil tangkapan hari itu dari perairan Selat Hormuz. Jaring-jaring dikeringkan di sepanjang pantai. Anak-anak berjalan di jalan setapak sempit di antara rumah-rumah batu yang menghadap laut. Orang-orang di sini berbicara dalam bahasa Qumzari, bahasa langka yang hampir tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Bahasa ini memadukan unsur Persia, Arab, dan dialek kuno, mencerminkan jejak perdagangan yang telah melewati perairan ini selama berabad-abad. Desa kecil, budaya kuno, bahasa yang bertahan di antara pegunungan. Paradoksnya, terasa tenang namun kuat. Di saat kota-kota modern tumbuh di seberang teluk, Qumzar tetap berakar pada ritme laut, cuaca, dan tradisi. Perahu kayu masih terdampar di pasir. Suara-suara terdengar di pelabuhan kecil dalam bahasa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Qumzar, budaya bertahan bukan hanya karena isolasi, tetapi karena hubungan yang dalam antara laut, gunung, dan manusia. Perjalanan melalui Selat Hormuz kini berakhir, namun ketegangan masih terasa, seperti garis tak terlihat di atas permukaan laut. Tidak ada yang tahu kapan konflik akan benar-benar berakhir, namun yang tersisa adalah ingatan. Pasir merah yang menyentuh ombak, tebing, dan lembah mineral, seperti lukisan yang belum diberi nama. Gua-gua garam yang dingin dan berkilau, dan benteng kuno yang berdiri seperti penjaga waktu. Hormuz bukan hanya titik panas militer, tetapi juga sebuah tempat dengan keindahan yang tak terduga. Di sepanjang salah satu jalur maritim paling tegang di bumi, alam tetap bekerja dalam diam, menciptakan momen-momen yang paling lembut. Jika perjalanan ini membantu Anda melihat dunia dengan cara yang berbeda, lanjutkan perjalanan bersama kami dengan berlangganan. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.